Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Riam Biru semua. Hari ini mungkin bukan agak ya. Ada sesuatu yang beda di sini, di mana di sebelah gua kan biasanya ada Bro Ayung. Tapi kali ini ada yang lain gitu. Ada salah satu kawan juga. Siapa namanya? Labib aja. Labib, ya Labib. Jadi Labib, dan biasanya kita sering plesetin gitu ya. Kalau misalnya lagi ngumpul-ngumpul manggil dia itu Bib, Bib, Habib gitu, kayak gitu. Tapi ini bukan itu ya Habib yang sering gue ceritain di Lapak Horor, bukan. Ini temen aja, temen udah lama, namanya Labib. Dan lu tuh dulu anak Vespa ya? Ya anak Vespa gitu. Dan ya katanya sih banyak juga pengalaman yang pernah dia alami gitu kan, ya pengalaman-pengalaman horor gitu. Makanya yaudah lu mending cerita aja deh, ngisi aja di Riam Biru gitu kan, bagiin ke kawan-kawan semua kayak gitu. Makanya ya udah, hari ini dia di sini rencananya mau nge-share cerita ke kawan-kawan semuanya kayak gitu. Ya lu bisa udah langsung aja cerita, nggak usah malu-malu. Dan mungkin ini pertama kali ya, pertama kali buat doi. Kalau misal agak grogi ya, lu grogi nggak sih? Sedikit sih. Sedikit ya, oke. Kalau agak grogi ya harap maklum gitu ya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya, santai. Yang penting santai, kita udah cerita aja kayak lu cerita ke gua kayak gitu kan. Ngobrol-ngobrol kayak gitu, santai aja, bawa santai sambil ngopi, sambil ngerokok boleh. Yang nggak ada adalah cemilan gitu. Nanti minta tolong itu deh. Gus. Kemana dia? Belakang kayaknya. Belakang ini kita ngetek udah malam ya. Udah jam berapa sih? Lumayan lah. Udah jam 1 ya? Itu udah jam berapa ya? Udahlah, udah jam 1 lewat. Jam 1 lebih ya? Jam 1 lewat. Kalau sorry nanti kalau misalnya udah agak-agak ngantuk ya, harap maklum gitu kan. Udah Beb, langsung aja Beb. Lo cerita tadi sempat buka sih sedikit gitu ya. Salah satu pengalaman gitu ya. Pengalaman siapa? Teman lu ya? Temen sih. Ya, saya juga ngalamin. Masalahnya saya juga lihat. Jadi nggak dari teman. Jadi saya sendiri juga kayak tahu persis kejadiannya kapan gitu. Gitu sih. Itu udah lama ya? Udah lama sih. Lumayan lama lah. Tahun berapaan lu main Vespa itu? Berarti tahun berapa ya? Tahun 2000-an kayaknya. 2000-an ya. Vespa hitam itu kan, yang berisik banget itu kan. Nah, ya, gue inget. Gue tahu banget tuh Vespa lu tuh. Iya. Siapa yang nggak kenal Vespa lu ya waktu itu ya? Ah, gimana? Ceritanya gimana? Ya. Seru nih kalau ngomongin Vespa nih. Ya, sebelumnya makasih lah udah dikasih kesempatan buat cerita. Jadi gini awalnya. Sama-sama. Biasa udah jadi umum kan kalau anak Vespa ada istilah touring gitu ya. Touring ya. Jadi ada teman lama dari Jakarta waktu itu. Dia main ke kita. Ke Tegal. Dia kesini ya cuma 2 orang aja sih. 2 orang, 2 motor, 1 motor. 2 motor. 2 motor. Cuman karena emang udah kenal, kita udah kenal lama. Jadi ya udah biasa lah, dari sana langsung ke sini udah tahu tempatnya. Berarti udah pernah. Paling enggak udah kenal lah. Cuman kan posisinya pas dia main waktu itu kita tempatin kan di base camp. Biasa kan kalau anak Vespa pasti punya base camp. Di tiap-tiap daerah gitu ya, tempat nongkrong gitu. Buat jamuan tamu gitu. Ya pas dia datang kan sore lah. Mungkin dari sana pagi, nyampe sini sore. Udah gitu, yaudah istirahat dulu kan kasihan capek. Kita taruh di base camp. Pas malamnya, padahal kita udah ada planning. Ntar malam kita hangout buat jamu tamu. Ya. Ini base campnya ini di kampung lu ya? Kampung kan. Oh ya, tahu. Kayaknya gue tahu sih. Rumahnya tahu kayaknya. Kayaknya tahu. Pernah lewat lah pasti. Iya. Nah, terus lanjut, sorry. Pas malamnya kan emang kita udah janji kan. Ya udah, ntar malam pas kita mau ke tempat base camp kan dua anak udah di situ. Ya di base camp juga udah ada teman.
Ya nama si Anton lah, sebut aja si Anton. Yang punya basecamp kan si Anton. Nah si temen itu yang tamu itu kan ada si Jack sama si Bowo. Si Jack sama si Bowo. Pas kita mau keluar, kita jemput di basecamp, ternyata si Bowo ketiduran, mungkin capek, ya kan. Akhirnya, maksudnya jemput buat hangout jalan-jalan gitu. Kita nanya si Jack, gimana temen lo? Yaudah kasihan, tinggal aja dah. Mungkin capek. Ya, capek. Oh gitu, beneran ya? Iya tinggal nggak apa-apa gitu. Teman-teman, ya udah. Terus gimana? Ya udah tinggal aja, masa nggak berani sih ya. Kita tinggal, kita hangout. Keluar, kita pulang nggak malam sih. Lumayan malam lah. Pas malamnya kita pulang. Pas pulang dia masih tidur. Si Bowo tadi. Iya. Udahlah biarin, jangan dibangunin. Ternyata pas paginya dia baru cerita. Pagi datang langsung ngomel-ngomel. Pak ya lu Ton, gue ditinggal sih. Otomatis kan jadi rame kan. Kenapa lu? Anak-anak juga pada naik. Kenapa tuh? Bowo tahu. Cuman si Anton kan yang punya tempat. Dia tahu persis lah. Emang kenapa sih? Dia udah feeling. Ada apa? Udah cerita aja. Nah ternyata pas malam itu dia kan ditinggal sendirian. Dia ditinggal sendirian. Tengah malam kan dia bangun. Cuma kan pas bangun anak-anak belum ada pulang. Nggak taunya dia kebelet pipis. Karena udah kebelet, dia masa bodoh, yang penting ke belakang. Dia buka pintu ke belakang, jadi kan rumah pintu tengah yang mau ke kamar mandi ada pintu ada juga. Pintu lagi ya. Dia buka kunci, dia lari ke kamar mandi. Nah, jarak mau ke kamar mandi tuh ada berapa meter lah. Nah, dia lihat mbah-mbah gitu. Lihat nini gitu. Dia di dalam rumah. Berarti. Dalam rumah. Tanpa pikir panjang, orang namanya lagi kebelet pipis ya. Cuman mbah gitu kan. Kata si mbah juga balik melempar senyum. Jadi dia nggak pikiran kemana-kemana. Logis kan. Pas udah dia keluar dari kamar mandi, dia balik arah lagi masuk ke dalam. Mbak masih ada. Pas begitu dia lupa. Padahal dia tadinya buka kunci, buka pintu. Dia masuk aja. Pas masuk ke kamar lagi, dia baru nyadar, loh. Tadi kan saya buka pintu dikunci. Kok ada mbak-mbak di situ? Mbak itu siapa gitu loh. Dia baru ngeh kan. Aduh, dia baru panik. Ini manusia bukan. Karena di pintu belakang juga kunci, di situ juga kunci, intinya nggak ada orang bisa masuk ke situ. Iya, kecuali dari dalam buka. Kalau yang dari belakang, dia panik. Iya setengah-setengah. Apa iya sih? Masa iya sih? Ya? Dia pikir apa mbahnya si Anton ya? Cuman lama-lama kepikiran kan. Coba dah saya hubungi si Anton sama anak-anak, nggak ada yang diangkat. Si Jack juga nggak diangkat telepon. Pas nggak diangkat, panik kan, tambah malam tambah hening. Pikirnya tambah kemana kan. Mungkin karena suasana hening itu dia kepikiran udah kemana-mana. Mungkin dia udah saya keluar aja keluar rumah. Dia keluar rumah. Pas ngomong dikunci dari luar, apes kan? Iya. Apes banget. Udah panik, dia masih keinget wajahnya si mbah-mbah itu, nini itu. Pas mau keluar pintu depan, malah dikunci dari luar. Kuncinya mungkin dibawa kan sama si Anton. Udah gitu, paling kan udah bingung dia mesti gimana. Dia akhirnya balik lagi ke kamar lagi kan. Pas dia balik ke kamar lagi, tambah kacau kan pikirannya. Ini mbah ini siapa? Dia pun waktu balik ke kamar lagi dia nggak berani nengok ke belakang itu. Tapi pintunya udah ditutup waktu itu.
Ya itu dia nyeselnya di situ. Dia nyeselnya kenapa nggak saya tutup aja tadi ya. Akhirnya udahlah, bingung. Dia coba nenangin diri, dah tiduran aja. Pas dia tiduran lagi, nggak taunya mbak itu malah nyapu. Iya, yang dia nggak ngelihat. Dia tapi itu posisinya kan udah masuk kamar. Masuk kamar. Cuma kan dia masih dengar kan. Suara. Ya. Suara. Dia nyapu serek sapu lidi kan ketahuan banget. Tambah sini tambah deket, dia tambah panik kan. Aduh kok tambah dingin suasana. Pas tambah dingin dia bingung. Dia mau nengokin, takutnya nanti papasan. Tambah gimana gitu kan. Dia mau di kamar, dia takutnya tadi dia yang datang. Masuk ya. Gitu ya. Kalau dia udah bingung, aduh. Penutaran dia pas paginya itu kan. Ya udah ini saya tidur lagi tapi dia tutup pakai bantal. Karena saking takutnya dia tutup bantal, nggak taunya suara sapu mbah nyapu itu persis di depan kamar dia. Itu pas tidur pintunya dibuka. Makanya bingung, dia mau nutup, dia udah setengah-tengah. Nah, kalau saya tutup nggak taunya masuk ke dalam gimana, keluarnya susah. Ya gitu. Kan dia panik lagi kan. Udah biarin buka, dia tiduran nyampe tutup bantal, nyampe akhirnya teman-teman pada pulang besoknya. Akhirnya kan pas paginya itu dia cerita ngobrol sama teman-teman, kan ditanya, emang lu lihat mukanya? Ya lihat banget lah, jelas banget. Orang saya senyum dia ikut senyum katanya. Sambil cerita kan teman-teman pada ketawa. Nah, yang bikin konyol ternyata gini, pas dia buka pintu depan usaha mau keluar, sebenarnya banyak teman, banyak orang lewat. Cuman kata si anak, kenapa lu nggak minta tolong? Dia sambil malu dia jawab, lu gimana Ton? Masa gua mau minta tolong? Ya kata lu takut. Iya gua takut, bener sumpah gua takut. Cuman kan kalau gua sampai minta tolong, otomatis dia nanya, kenapa Mas? Lah, masa saya mau jawab ketemu ini kan dia pasti ketawain kan? Iya. Apalagi lu tahu sendiri gue tatoan gitu, tatoan badan gede masa takut sama nini kan gitu. Ayo kan suasana pagi itu jadi pada ketawa semua kan. Iya jadi wah konyol lu. Ya mau gimana lagi? Ternyata emang di rumah tersebut emang si Anton akhirnya buka kan. Emang dari dulu ya tempat ini emang tadinya kosong. Jadi kosong udah bertahun-tahun. Subung ya. Cuman karena daripada nggak ditempatin, ya udahlah dipakai buat base camp. Sebenarnya kalau anak-anak yang lama di situ udah tahu tempat itu kayak apa. Iya. Cuma kan posisinya dia tamu. Jadi nggak tahu. Nggak tahu. Biasanya kan yang ngelihat mata tamu kan. Iya. Akhirnya kan temennya dia kan si Jack ketawa, lu badan doang gede tatoan ketemu nenek-nenek takut. Tapi temennya itu jahat tuh, ninggalin itu jahat tuh. Siapa suruh tidur? Kata temennya, ya lu ketiduran. Kasian juga. Capek kali ya. Ya ternyata emang kayak gitu, emang di tempat itu udah dikenal. Emang ada. Penghuninya itu salah satunya tuh Nini. Bahkan saya pribadi dulu pas lagi duduk di depan sama teman-teman, padahal di dalam ya. Pas lagi duduk, waktu itu bertiga malah, lagi santai ngerokok, tahu-tahu depan rumah ada yang lewat, kecil hitam tapi nembus bayang. Saya tanya teman, tadi lihat anak kecil nggak? Lu jangan bercanda beneran sumpah, hitam kecil lewat depan rumah. Karena saya penasaran, saya keluar, tapi emang nggak ada. Padahal udah jelas banget keluar sini. Malah banyak di belakang rumah. Sebenarnya karena di belakang rumah masih ada sedikit kebun, itu banyak banget. Dan dari cerita lingkungan situ tetangga emang, itu mah nggak asing gitu. Emang banyak di situ ya. Kan di belakang juga ada sumur. Kadang yang bikin merinding pas kalau sepi. Itu kadang kalau sumur kuno kan masih ada kerekan. Iya, ada kerekan. Itu sering bunyi sendiri.
sering jalan sendiri, kadang tetangga taunya ada yang ngangsu, ada yang ini. Padahal itu rumah sepi. Itu sumurnya di luar? Di dalam, di belakang. Dalam rumah? Dalam rumah, dari posisinya deket kolam. Deket sama Anton, siapa sih? Iya, si Bowo itu ya. Makanya si Bowo pas ini ketahuinya kan itu banyak si Anton. Gitu. Jadi kayak gitu. Iya. Yang bikin Bowo ingat kan waktu itu kan wajah nenek-nenek itu dia ingat banget. Masnya dia sempat lempar senyum. Iya. Si Mbah itu juga lempar senyum balik sama si Tapi Bowo. Tapi mukanya tuh nggak aneh. Nggak aneh. Biasa aja gitu. Makanya ya. si Bowo, ini banyak si Anton mungkin. Cuman dia baru nyadar kalau ini bukan manusia kan. Itu kan kunci di pintu. Masa iya sih ada Mbah banyak sendiri dikunci belakang. Nah itu baru logis. Oh iya ya. Berarti ini bukan ini. Makanya dia panik mau keluar gitu. Itu apa ya? Kalau setahu gue gitu ya. Biasanya kalau yang di rumah-rumah kayak gitu terus wujudnya tuh kayak nenek-nenek kayak gitu, itu katanya ya, kata orang dulu itu namanya damyang ya. Ada yang nyebut danyang, ada yang nyebut di daerah kita nyebutnya damyang ya. Itu kan kayak gitu yang suka nyapu-nyapu dalam rumah. Soalnya dulu pas gue kecil, ini di rumah ini, di bagian belakang, di area, dulu juga ada sumur ya, sekarang udah nggak ada, udah ditutup. Nah itu setiap malam, jam 1 malam gitu, gue sering kebangun, itu gara-gara ada orang nyuci. Serak-serak kayak orang nyuci pakai sikat, serak. Ini siapa gitu kan, gue mikir, pintu dikunci. Nggak mungkin lihat orang tua semuanya pada tidur gitu, adik-adik pada tidur lagi, ngapain malam-malam nyuci, lampu di belakang gelap dan suara itu tuh di situ deket gitu, serak. Pas itu kan gue tidur di ruang tengah di samping ranjang itu udah pintu ke belakang. Nah di situ makanya suaranya tuh jelas banget. Nah, pas nanya ya itu kan damyang katanya. Damyang apaan? Damyang ya penunggu rumah, intinya kayak gitulah. Ya mereka katanya sih ya mereka nggak jahat, mereka cuman kayak nungguin kayak itu. Biasanya kalau misal kayak gitu cuman kayak eksistensi aja lah biar orang-orang ada gitu ya. Di sini tuh ada kita loh, kita tuh ada, lebih ke situ sih. Terus gimana bro, teman lu ada pengalaman lain nggak di situ? Ya ini nyambung sama temennya itu si Bowo, si Jack. Si Jack kenapa tuh? Si Jack kan siangnya ikut temennya, teman-teman kita main ke rumah. Si Jack juga udah dibilangin, Jack, ntar malam kita keluar lagi. Bareng sama si Bowo. Kemarin kan Bowo belum keluar, belum ikut. Lu mau ikut nggak? Ya udah gue ikut. Jangan kemalaman, oke? Si Bowo siang keluar, karena udah janji dia kan paling malam saya mesti pulang biar keluar bareng. Saya pulang. Nah itu pas dia pulang perjalanan dari temennya itu ke base camp. Sebenarnya temennya udah bilangin, Jack tanggung, udah jam segini mau maghrib, nggak apa-apa lah, masih ini. Yaudah terserah lu. Si Jack pulang. Itu masih sore maghrib itu ya? Pas adzan maghrib Jack pulang. Si Jack pulang maghrib. Pas pulang setengah perjalanan lah, belum nyampe. Sebenarnya udah deket sama base camp, jaraknya nggak jauh. Pas pulang perjalanan si Jack rasa kok ini Vespa berat banget, apa kempes apa ya? Si Jack kan gitu. Pas si Jack coba tengokin ban. Pas nengok depan gini kanan mau lihat ban, yang dilihat dia rambut segini, rambut panjang gitu. Begitu gini, si Jack bingung kan. Si Jack untung dia nggak nengok kiri. Kalau dia nengok kiri berarti ketemu muka kan. Iya. Dia nengoknya begini ya. Ini kanan, yang dia lihat dia belum sempat lihat ban, lihatnya rambut. Dia sempat berhenti waktu itu. Itu berhenti ya? Enggak, jalan terus. Masih jalan. Biasa kalau Vespa kan cuma gitu kan bisa. Pas kanan taunya rambut segini. Si Jack panik juga kan. Pas nyampe base camp, dia lari. Anak-anak masih pada ngumpul habis maghrib. Si Jack lari ke kayak gini lah, masih ngerombol. Dia ngos-ngosan. Pas ngos-ngosan, kenapa lu Jack? Itu ku apa? Si Bowo keluar dari kamar. Kutang kali, gitu ketawa semua kan.
anak-anak chat, Bu kasihan jangan gitu. Kenapa? Nggak taunya si Jack lihat itu. Pas perjalanan pulang mau ke base camp, diboncengin kuntilanak. Itu lokasinya di mana? Lokasinya nggak jauh dari base camp, udah masuk kampung. Udah masuk kampung. Emang di daerah tersebut banyak yang ngomong itu mah udah biasa di situ, iseng gitu. Jadi kalau ini wajar lah. Jadi emang bukan 1-2 orang emang. Ini dulu ya. Ceritanya kan udah lama kan? Udah lama kan berarti beda sama yang sekarang ya lokasinya ya. Kalau sekarang kan mungkin udah ramai. Tetep. Oh masih tetep ya? Tetep. Dari situ emang gimana sih ya? Gue tahu lokasinya nggak sih? Tahu, orang dekat perempat kecil tuh yang mau ke rumah saya itu. Iya. Ada perempat kecil situ. Oh iya. Iya Pernah tahu. sih ada orang lewat kasihan bawa bapak, padahal dia dagang gitu ya. Sore agak kenceng bro. Pas dagang dia kasihan dagang bakso kan. Nggak mungkin bukan orang situ, udah pasti bukan orang situ. Iya. Di stop, bang beli. Iya bang, pas dilayanin. Agak kenceng bro. Pas dilayanin dia apa? Ada yang lihat dari sana. Ini orang layanin siapa? Itu kan sepi. Bukan nggak ada ini loh. Nggak wajar lah pokoknya dia berhenti di situ tuh aneh gitu ya. Pas malam-malam ditungguin, ada yang nungguin. Udah ada yang tahu, ini abang bakso kasihan nih, pasti lagi dikerjain. Ternyata bener. Nggak lama pas begitu udah jadi mau dikasih, pas ngasih mukanya nggak karuan, dia lari kan. Tolong. Kenapa bang? Sorry suara lu kecil banget bro. Pas minta tolong, ya itu nggak taunya dia baru ngeliat mukanya itu. Pas ngasih udah jadi gitu. Dia kan lagian kenapa sih itu? Ya orang mau beli masa nggak dilayanin sih gitu. Iya pas mau ngasih mangkoknya ke ini mbaknya, nggak taunya mukanya. Yang satu halus, yang satu rusak. Itu bajunya gimana? Bajunya itu kayak orang biasa atau? Ya yang bikin konyol kan bajunya udah tahu putih. Putih. Cuman yang mungkin abang bakso mungkin lagi sepi apa gimana ya, taunya orang beli ya udah dilayanin lah. Tapi ya memang mungkin kayak gitu juga ada kayak apa ya, kayak hipnotisnya juga kali, biar orang tuh nggak ngeh di awal gitu ya. Biasanya kan kayak gitu kan. Meskipun tampilannya udah kayak gitu, tapi tetap aja dilayani. Iya. Gitu. Padahal dari jauh, ini pas agak jauh kan udah kelihatan kan orang itu jalan raya pinggir sih. Itu kasihan. Ternyata emang betul dijailin, dibeli. Berarti itu emang spot ini ya? Iya. Itu di situ ada apa sih? Ada kebun? Itu ya konon cerita sih sebenarnya itu daerah apa ya? Ya lumayan angker lah. Ada gitu. kebun di situ ya? Emang kebun ya situ ya? Iya. Gue jadi inget salah satu cerita yang ya masalah tukang bakso gitu ya. Yang kebetulan waktu itu gue ngalamin sendiri. Ada temen namanya Medi, kenal kan? Kan gue dulu sering nongkrong di situ, di waktu itu rumah mertuanya ya. Waktu dia belum bikin rumah sendiri, nongkrong di situ tuh. Waktu itu jam berapa ya? Kurang lebih sekitar jam 10 malam. Kita lagi di depan situ ramean, ada berempat kalau nggak salah. Ada kan di depannya ada kuburan. Kiri agak kiri ada kuburan, tahu kan situ. Kalau sekarang sih udah tembok, kalau dulu kan masih pagarnya tuh masih pakai tanaman gitu kan. Nah, itu di situ kita lagi nongkrong ngobrol gitu ya. Ada tukang bakso lewat tuh dari arah utara mau ke selatan. Lewat situ pelan di depan kuburan itu berhenti. Kita udah curiga, tukang bakso berhenti nih. Lihat nih. Masuk kagak? Beneran, ternyata masuk tukang baksonya. Belok kiri, masuk ke dalam kuburan. Pas itu kita langsung ngeh kan, kasihan gitu kan. Langsung ada temen satu lagi namanya Sus gitu. Mas, woi, sini katanya. Itu kuburan katanya kayak gitu, udah diterakin gitu kan. Kita kan akhirnya bangun gitu ngedeket ke sana semua. Bener aja. Ini baksonya, gerobaknya tuh udah masuk, cuman orangnya tuh masih di luar gitu. Udah masuk.
nengok begini kan, kuburan. Pas dia nengok ke sini, astagfirullahaladzim katanya. Dianya malah kabur ke sini, gerobaknya ditinggalin di situ. Mas, ya Allah mas, tadi itu bukan kuburan mas, itu kayak rumah katanya. Ada gerbang gede, terus ada yang manggil katanya. Mas, baso gitu. Dan di situ tuh rame. Wah, seneng dong ada yang mau ini, makanya saya masuk. Tuh mas, ya Allah mas, terima kasih. Udah mas, nggak apa-apa. Akhirnya kita bantuin tarik itu kan, tarik basonya. Bismillah gitu, tarik mundur lagi. Udah keluar airnya. Semenjak hari itu kita udah nggak pernah lihat dia lewat situ lagi. Dia tuh ganti arahnya ke depan rumah sini. Sama sih, gitu. Abang bakso itu juga kapok. Masnya bakso itu kan ditinggal gerobaknya kan. Malah sempat ngebanting mangkok yang dia mau kasih kan. Mas tolong mas bantuin saya ngambil, dia kan masih spotnya masih di situ kan. Mau nggak mau kan yaudahlah kasihan. kita ya apa ikut, katanya rame-rame karena ini kan kasihan sih, gerobaknya ditinggal, dia lari. Orang-orang situ ya kasihan, abangnya kasihan, rame-rame diambil sama-sama. Itu kalau temen lu siapa tadi si Jack ya yang lihat kayak gitu itu setelah dia ngelihat, itu motornya ditinggalin apa? Dia bingung, dia mau ninggalin masih jauh kan base camp. Tapi dia tuh ngerasa nggak enak, berat gitu ya. Cuman pas waktu udah nyampe base camp, dia langsung banting motor, dia lari. Gitu ya. Dia takutnya, dia kan nggak berani nengok lagi. Takutnya kan dia masih gitu. Pas ya lucunya di situ. Berarti pas tahu dia langsung ngebut gitu ya? Langsung ngebut. Panik, campur jadi satu. Iya dulu sih banyak sebenarnya pengalaman kayak gitu ya, diboncengin kayak gitu. Itu siapa si Hendra kan pernah pas dia ke rumah temennya gitu, pas balik kebetulan dari rumah temennya balik nongkrong di rumah temennya lagi. Pas balik nggak lama motor diparkir semua gitu kan, bapaknya dari dalam lewat keluar. Bapaknya kebetulan orang pintar, ngerti. Ini ada apa sih, siapa yang ngebawa? Katanya kayak gitu, langsung ngomong kayak gitu. Wah pak, ngebawa apaan? Itu tuh yang berdiri di motor katanya. Bapaknya itu ngerasa dari dalam rumah. Ada yang nggak beres, ada tamu gitu. Dalam motor mana? Di deket motor mana pak? Ya yang lain tuh nggak ngeliat. Nah ternyata gini, selama perjalanan dari rumah temennya menuju rumah yang temennya buat nongkrong tadi, itu mereka udah ngebahas internal. Motor ini kok kayak berat ya, kayak gitu. Ya, dia kan sendiri gitu kan. Motor kok kayak berat sih. Sebenarnya awalnya tuh kayak ditegur sama temennya, lu pelan banget sih katanya kayak gitu. Lu pelan banget sih. Nah terus ngejawab kayak gitu, ini nggak tahu nih motor kayak berat apanya gitu. Banyak kempes atau enggak gitu. Oh iya agak kempes kata temennya tuh kayak gitu. Tapi udah cuek aja gitu kan. Nah sampai rumah ternyata kayak gitu. Kalau menurut bapaknya itu tuh ada yang berdiri di sana, udah suruh bawa balik gitu. Yang bawa balik ya kalian katanya kayak gitu. Bawa balik lagi ke sono katanya. Tapi ya pak nggak berani lah pak balik lagi ke sana. Udah saya anterin katanya. Akhirnya bapaknya tuh bonceng ikut, dikawal gitu. Cuman dibawa ke tadi ya. Kalian tuh lewat mana sih? Akhirnya lewat ke situ. Ternyata itu tuh dari ini loh, titik di rumahnya Mamang tahu. Iya. Nah di situ itu kan ada ngelewatin sawah. Kalau yang tembusnya jalan 2 sini loh. Iya sebelah sanonya asrama gitu. Itu kan lewatnya ke situ. Itu kan ada buangan sampah. Oh iya. Dari situ. Ngikut dari situ naik gitu. Iya dari situ bonceng sampai rumahnya si temennya itu di situ. Akhirnya suruh bawa balik sono ya. Alhamdulillah sih semuanya beres gitu, balik lagi. Terus gimana? Temen lu ada pengalaman lagi nggak yang teman Vespa itu? Ya kalau di ini sih banyak, cuman kalau yang masih inget ya itu si Jack sama si Bowo itu. Si Jack sama si Bowo tadi ya. Boleh tapi ya, gue tahu sih, minimal gue tahu rumahnya, meskipun gue agak-agak lupa juga, tapi ya ingat pernah beberapa kali lewat ke situ dan kayaknya sering dulu ya lewat ke situ. Oke deh, udah masih ada cerita lagi nggak? Next time mungkin. Next time ya, oke nggak apa-apa. Ini edisi perdana ya bersama Bro Labib. Ya Bib ya, atau Bro Habib aja ya.
Enggak, kita biasanya kalau lagi ngumpul-ngumpul tuh manggilnya suka Habib gitu ya. Ya intinya itu sebenarnya bukan nama asli lu kan, Bukan. itu nama julukan. Udah nggak apa-apa. Ya yang penting itu tadi Bro Labib udah share satu cerita buat kawan-kawan semuanya, buat gue juga gitu kan. Jadi tahu juga oh ternyata di rumah itu tuh ada cerita seperti itu yang sebelumnya gue nggak tahu gitu kan. Yang gue tahu kan itu cuman di situ tuh berisik gitu. Iya. Karena banyak Vespa di situ. Cuman itu doang gitu kan. Oh ternyata ada cerita-cerita kayak gitu. Ya terima kasih lah buat Bro Labib yang udah nge-share ceritanya. Terima kasih juga buat Bro Jack sama Bro Bowo ya, anak-anak Vespa dari Jakarta. Terima kasih banyak. Terima kasih buat kawan-kawan di rumah semuanya. Ya kita ambil yang positif dari cerita ini dan kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif. Kita minta maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak enak di hati dan di telinga kawan-kawan, mohon dimaafkan. Selamat menjalankan ibadah puasa buat kawan-kawan yang menjalankan. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita mohon maaf ya kalau ada salah-salah. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.